Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar? Terdengar, Miss. Baik. Shalom. Terima kasih semuanya untuk para tamu undangan, untuk parents, terutama untuk narasumber kami, Dr. Dina, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Zoom kali ini, pertemuan dengan Parents Teacher Meeting. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami. Baik, untuk melanjutkan acara kami, kita akan memulai dengan doa. Kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Miss Resti. Saya persilakan Miss Resti. Baik, sebelum kita memulai kegiatan parents meeting kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami diberi kesehatan, berkat Tuhan yang baru atas kami Tuhan tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa. Sudah saatnya kami ingin mulai ibadah kami untuk parents meeting di hari ini Tuhan. Kami percaya kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan berkati, dan apa yang disampaikan melalui pembicara, melalui guru-guru dan kepala sekolah semuanya datangkan kebaikan bagi kami, bagi anak-anak didik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh dilanjutkan dengan Miss Palen untuk menjadi worship kita. Silakan Miss Palen. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak semua untuk bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat kebaikan-Mu atas kami pagi hari ini. Kami boleh bertemu lewat Zoom meeting Tuhan, berkati acara kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur saat ini Tuhan boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah bagi kehidupan kami. Kami sambut, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Sharing firman kali ini judulnya adalah teladan yang baik. Teladan yang baik. Kita bisa melihat ayat bacaan kita terambil dari Amsal 22 ayat 2, boleh dibuka, Amsal 22 ayat 2, dikatakan di situ, latihlah seorang anak di jalan yang seharusnya, maka ketika ia dewasa, ia tidak akan meninggalkan jalan itu, Ternyata, untuk menjadi teladan yang baik itu, kita semua harus melatih dari diri kita sendiri. Teladan yang baik itu dimulai dari rumah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi teladan yang baik buat anak kita di keseharian kita? Karena tanpa kita sadari, kita ini adalah model atau role model buat anak-anak kita di rumah. Karena anak-anak kita itu dia akan meniru apa yang mereka lihat lebih dari apa yang kita katakan. Kita bilang, oh nak, kamu nggak boleh, sekarang kan temanya nih handphone. Nah, kamu nggak boleh pegang handphone, nak. Kamu harus gini. Tetapi dia melihat orang tuanya sendiri itu memegang handphone mungkin nggak tahu berapa jam atau berapa menit. Jadi anak-anak itu melihat apa yang mereka, meniru apa yang mereka lihat lebih dari apa yang kita katakan. Jadi ternyata kita juga harus sebagai orang tua itu harus melatih diri kita sendiri. Mungkin kita awali dari rumah karena pendidikan yang utama itu diawali dari rumah. Perlu kita ingat, kita sebagai orang tua, kita pengen anak kita mungkin bangun pagi, kita harus pagi juga. Jadi seperti itu juga harus dilatih, ada motivasi dari diri kita sendiri untuk melatih diri kita. Kita mau anak kita seperti apa, kita juga harus membayar harga untuk itu. Kita pengen anak kita
bangun pagi, kita dulu harus lebih bangun lebih pagi, seperti itu. Jadi saya percaya setiap orang tua di sini pasti memberikan anak-anaknya hal yang terbaik dari mungkin dari hamil. Pasti setiap kita orang tua memberikan nutrisi yang terbaik buat anak kita. Ketika lahir pun kita mencari mungkin rumah sakit yang terbaik buat anak-anak kita. Sekolah, ketika mereka beranjak besar, sekolah, kita pasti juga memberi anak-anak kita yang terbaik, memilih sekolah yang terbaik buat mereka. Puji Tuhan di sekolah ini anak-anak kita sudah ajarkan sejak kecil untuk mengandalkan Tuhan. Gracia Christian School sendiri setiap pagi sebelum belajar anak-anak sudah diajarkan dari jam 9, setengah jam, 30 menit itu kita lakukan setiap hari di semua level kelas. Anak-anak diajar untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya percaya karakter itu bisa terbentuk menjadi habit mereka nantinya. Saya percaya anak-anak yang bersekolah di tempat ini, ketika mereka pulang, mereka pasti membawa habit. Mungkin hal yang kecil, ketika mau makan, mereka pasti berdoa. Ketika mereka mau tidur, mereka pasti berdoa. Bahkan hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, itu akan menancap dalam pikiran anak-anak. Jadi hal yang sudah kita latih, kita bawa dari sekolah ini, anak-anak itu mendengarkan firman. Saya percaya itu menjadi berkat buat mereka ketika di rumah. Dan saya percaya ketika anak-anak ini seperti firman Tuhan mengatakan, karena kita sudah melatih anak kita sedemikian rupa, maka ketika mereka dewasa, mereka tidak akan meninggalkan jalan itu. Mereka pasti ingat. Saya juga ingat ketika saya kecil, bagaimana saya belajar sekolah minggu. Sampai saya kakak yang mengajarkan saya itu, saya ingat apa yang dia ajarkan, lagu-lagunya itu saya ingat sampai sekarang saya ingat. Jadi ternyata untuk menjadi teladan itu kita juga harus melatih diri kita agar kita bisa menjadi role yang baik buat anak-anak kita. Kemudian terjemahan lain dikatakan di terjemahan baru, kata latihlah itu ternyata didiklah. Jadi kita harus mendidik dulu anak-anak kita dengan ajaran-ajaran yang sehat. Bukan hanya makanan yang kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dari apa yang mereka lihat, contoh untuk gadget, itu adalah apa yang mereka lihat, itu menjadi nutrisi otak mereka. Berikan makanan yang sehat buat otak mereka. Jadi saya percaya setiap orang tua di sini, walaupun memberikan anak itu gadget, pastikan bahwa anak-anak kita tetap dalam kontrol kita. Agar apa yang juga mereka, orang tua sudah memberikan makanan yang terbaik buat anak-anak, juga bisa seimbang dan apa yang masuk dalam pikiran mereka. Karena saya percaya apa yang masuk dalam pikiran mereka itu lebih kuat dari apa yang mereka makan. Jadi parents, kita sama-sama belajar, saya pun belajar mulai sekarang. Kita belajar agar apa yang masuk dalam tubuh anak-anak lewat makanan juga harus seimbang dengan apa yang masuk dalam pikiran atau otak mereka. Mari kita sama-sama mendidik anak kita untuk menjadi generasi yang baik. Saya percaya di sini semua, terima kasih buat setiap orang tua yang mempercayakan anak-anaknya di sekolah ini. Bapak, Ibu, parents semua sudah tepat menyekolahkan anak di tempat sini, karena kami pun sebagai tenaga pengajar di sini, sebelum memulai kegiatan, kami punya seperti morning devotion, kami memuji menyembah Tuhan, mengangkat satu pujian, bahkan kami selalu sharing firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kami dengar itu menjadi rema untuk kami sepanjang hari itu. Bahkan kami sendiri pun sering ditegur lewat firman yang kami dengar. Bagaimana kami bersikap, bagaimana kami melangkah. Karena sekolah ini adalah sekolah yang membentuk karakter Kristus. Jadi jangan sampai karakter itu tidak ada di diri kita. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Kemudian kedua, singkat saja, di Titus 2 ayat 7 dikatakan, Titus 2 ayat 7, dalam segala hal tunjukkanlah dirimu sebagai teladan kebajikan. Dalam pengajaran tunjukkanlah kejujuran, kesungguhan, ketulusan. Artinya apa? Sebagai orang tua, kita harus pertama menjadi
contoh yang baik buat anak kita. Contoh mereka, karena kenapa? Kita adalah, kalau di sekolah mungkin berapa persen aja mereka mendengarkan apa yang ada guru ajarkan, tapi di rumah itu mungkin hampir berapa 20 jam mereka bersama-sama, dan kita ayo mulai sekarang sama-sama kita belajar untuk menjadi teladan yang baik dari hal kecil buat anak-anak kita, agar anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang bersinar di zaman ini ya. Oke, kita akan melihat video singkat bagaimana teladan kita itu memberi efek yang sangat buat anak-anak kita. Silakan, kita akan melihat video singkat ini sebelum saya menutup sharing firman kita kali ini. Silakan host untuk share video kita kali ini. Looks like rain again Kita lihat bagaimana anak sekecil itu meniru apa yang ibunya lakukan. Usia itu kira-kira 5 atau berapa tahun itu sudah merokok. Kemudian bagaimana ketika ayahnya membuang sampah. Sepertinya simpel ya, tapi ada ketika ibunya memaki, menunjukkan tangan seperti itu. Anak-anak melihat, anak-anak melakukan. Oke, biarlah video singkat ini mengingatkan kita semua bahwa suatu hari nanti anak-anak kita akan meniru apa yang mereka lihat dari orang tuanya lebih dari apa yang mereka ajarkan. Jadi kita ajak sama-sama kita, termasuk diri saya sendiri, ayo kita tinggalkan teladan yang baik sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Miss Eva. Terima kasih Miss Ica untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih, biar firman Tuhan hari ini menjadi dampak untuk anak-anak kita, berdampak untuk orang tua kita juga. Sebelum kita menutup firman dan lanjutkan untuk acara selanjutnya, paparan dari Dr. Dina, baiknya kita berdoa. Boleh Miss Ica, kita berdoa dulu, Miss Ica pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami menjadi orang tua yang boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami berdoa, biarlah lewat kami, anak-anak kami diberkati Tuhan. Berkati masa depan anak-anak kami. Kami percaya anak kami semua dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami percaya lewat anak-anak kami juga, kami sebagai orang tua diberkati. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengar paparan dari Dr. Dina Tuhan, biarlah Engkau memberkati sharing ini Tuhan, biar boleh menjadi berkat untuk kami Tuhan. Kami siap mendengarkan sharing firman ini, sharing dari Dr. Dina juga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan Dr. Amin. Terima kasih. Sebelum melanjutkan acara ke paparan Dr. Dina, saya perkenalkan diri dulu. Saya Miss Eva, saya mengajar di kelas kindergarten B. Saya guru, sebagian guru dari Gracia, dan Miss Ica adalah kepala sekolah kami. Beliau juga mengajar di playgroup
Jadi 2 job kalau kepala sekolah kami. Begitu juga dengan ada tim kami, ada Miss Palen dengan Miss Resti. Untuk Miss Palen dia di kindergarten E, juga dengan Miss Resti ada di playgroup B. Jadi kita cuma berempat, Dokter Dina. Baik, saya persilakan Dokter Dina untuk melanjutkan paparannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Eva. Selamat pagi, shalom buat semuanya, para parents, ibu kepala sekolah, dan guru-guru yang luar biasa. Saya senang sekali bisa bergabung ya pada pagi hari ini dengan topik yang menurut saya berbobot ya, karena ini masalah kita semua gitu ya, bukan hanya masalah di Gracia School, tapi di semua tempat, apalagi di masa sekarang, terutama di masa pandemi, dengan keterbatasan waktu untuk kita keluar dan beraktivitas, jadinya gadget menjadi salah satu pilihan yang menarik gitu ya, buat anak-anak, bahkan buat para orang tua. Bahkan tadi saya dapat WA, wah ini bukan hanya anak-anak gitu ya, orang tua ini juga sama gitu, sulit lepas dari gadget. Baik, saya memperkenalkan diri dulu ya, mungkin ada yang belum kenal. Saya Dr. Dina, saya psikiater. Saya praktek di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Ate dan juga di Rumah Sakit Primaya Betang Pambelu. Saya lulus dari Brawijaya S1-nya dan S2-nya dari UNER. Oke, saya mulai ya. Saya udah bisa share screen ya. Baik, ya saya diberi topik dengan judul pengaruh gadget dalam perkembangan anak PAUD. Jadi kita membatasi khusus anak-anak PAUD. Kemarin saya tanya Bu Ica di usia berapa? 2 sampai 6 tahun ya Bu Ica ya. Ya. Nih kita sekarang sering banyak baca berita ya di mana-mana gitu ya. Begitu banyak anak yang emosional, anak yang menjadi tantrum, anak dengan keterlambatan bicara dan perkembangan emosi hanya gara-gara dia tidak bisa pegang HP gitu. Hanya gara-gara dia tidak punya jaringan internet di mana dia berada. Nah, jadi luar biasa gitu pengaruhnya ya, mempengaruhi perilaku dan emosi anak-anak kita. Nah, senior saya ya, Dokter Siste dan teman-teman kemarin mengadakan penelitian gitu di tahun 2021. Ternyata di Indonesia itu jadi peringkat ke-8 penggunaan internet sedunia. Serem ya, peringkat ke-8 di Indonesia gitu. Dengan pengguna tertingginya kelompok remaja dan dewasa muda. Tentu saja anak-anak kita yang remaja pasti berawal dari dia anak kecil ya kan? Dari anak-anak kecil yang nanti kemudian menjadi remaja. Kemudian ternyata 67,2% remaja menggunakan internet itu lebih dari 20 jam per minggu. Ya, dengan prevalensi adiksi internet pada remaja di masa Covid ini ternyata meningkat jadi 19,3%. Jadi luar biasa gitu. Jadi kalau tidak secara dini kita perhatikan perkembangan anak-anak kita, maka nanti ya akan masuk kelompok remaja ya dengan kecenderungan adiksi internet, adiksi gadget ya. Nah, kita semua tahu bahwa perkembangan otak anak itu tergantung stimulan dari lingkungannya. Jadi kayak tadi Bu Ica bilang, padahal anak-anak kita udah kita kasih nutrisi yang terbaik gitu ya. Kemudian udah dikasih susu yang paling mahal gitu ya. Ibu-ibu biasanya begitu ya. Kemudian dikasih macam-macam ya, vitamin segala macam. Tapi mereka seringkali lupa dengan yang namanya stimulan atau dengan yang namanya pengaruh atau didikan dari lingkungan gitu. Padahal itu perannya sangat luar biasa karena anak-anak di usia mereka lebih suka melihat gitu ya, lebih suka meniru gitu. Kemudian anak yang diasuh dan dirawat dengan sebaik mungkin pasti nanti akan bisa mengembangkan keterampilan kognitifnya, daya pikirnya, daya tangkapnya gitu ya, daya imajinasinya. Kemudian juga perkembangan bahasanya, emosi dan sosialnya. Nanti kalau ini semua sudah berkembang dengan baik, anak-anak seperti itulah yang disebut dengan anak yang bertumbuh secara sehat dan akan memiliki kepercayaan diri yang baik. Tentu dengan kepercayaan diri yang baik, nantinya pun dia bisa mengontrol keinginan untuk menggunakan gadget.
Nih, sebelum kita berlanjut lebih jauh tentang kenapa sih ada sebagian anak yang sulit lepas dari gadget, tapi sebagian anak mudah aja tuh lepas dari gadget gitu ya. Nah, kita harus belajar dulu teori-teori perkembangan anak gitu supaya kita tahu di tahapan mana kita bisa masuk mengajarkan atau memberikan batasan-batasan anak untuk bisa memakai gadget, karena tidak mungkin ya di usia di zaman sekarang kita sama sekali gitu nggak pegang gadget, nggak mungkin juga gitu. Pasti ada satu saat atau satu masa kita harus kasih itu kesempatan itu kepada anak-anak. Cuman kita harus tahu di tahapan yang mana kita memperbolehkan anak menggunakan itu. Nah, anak di usia 0 sampai 8 bulan itu masuk ke dalam fase trust versus mistrust gitu. Kita harus bangun kepercayaan anak, kenyamanan anak, attachment anak gitu ya terhadap kita orang tua atau pengasuh. Jadi tidak hanya orang tua ya, tidak semua anak punya orang tua yang utuh. Tidak semua anak orang tuanya 24 jam di rumah, tapi ada yang dengan pengasuh. Tapi dengan siapapun dia, kita harus bangun yang namanya trust anak itu. Karena pada usia ini, anak atau bayi ya, itu dia hidup melalui dan mengungkapkan rasa kasih dan keinginannya itu melalui mulut. Ya, apa-apa dia ungkapkan dengan nangis, ya, kemudian dengan teriak, dengan senyum, dengan ocehan yang kita tidak tahu artinya gitu. Tapi kita harus baca dari bahasa-bahasa yang ditunjukkan oleh anak secara nonverbal itu, ya. Bayi mulai mengamati dan dia akan memberi sinyal ketika dia butuh yang namanya ditolong oleh orang tuanya. Dia akan menangis ketika dia haus, dia lapar, kemudian popoknya basah, gitu ya. Kemudian dia ingin digendong, dia akan menangis. Nah, orang tua yang baik, parents yang baik, atau pengasuh yang baik akan peka gitu. Tangisan mana yang anak ini lapar, tangisan mana yang anak ini pengen digendong, tangisan mana anak ini pengen diganti popoknya. Nah, gimana kita tahu itu? Ya, kita harus habiskan banyak waktu dengan anak. Ya, kita harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan anak sehingga kepekaan itu bisa muncul gitu. Ya. Nah, anak yang baik ketika bisa menghadapi tahapan ini dengan baik, dia akan sepenuhnya memenuhi kebutuhannya itu dari pengasuh atau lingkungannya gitu ya. Tidak ada orang lain yang akan dia percaya selain orang tua atau pengasuhnya. Nah, fungsi kita atau sikap kita sebagai pengasuh anak itu adalah individu yang pasif. Ya, jadi kita tidak akan bisa banyak mengintervensi anak gitu ya. Kita hanya pada posisi kita menerima ketika anak nangis, ayo kita harus peka, cari tahu nih mama, aku ini lapar atau basah popoknya gitu ya. Jadi bukan anak yang kita suruh kasih tahu, tapi kita yang cari tahu gitu ya. Kita pada posisi menerima, oke, kamu nangis, aku ambil, kemudian aku akan penuhi kebutuhan kamu supaya kamu jadi diam, gitu ya. Kita harus peka. Nah, kemudian pada usia seperti ini kita harus segera, ya, sifatnya segera memenuhi kebutuhan anak. Anak-anak di usia seperti ini yang tidak segera direspon nanti akan cenderung dia menjadi anak yang neglected. Dia akan menjadi anak yang kurang rasa percaya. Oh, saya direspon sampai setengah jam nih, mama nggak tahu di mana, ya. Saya dibiarkan popoknya basah sampai setengah jam lebih, gitu ya. Kemudian saya dibiarkan lapar sampai setengah jam lebih. Ketika kebutuhan anak di usia 0 sampai 18 bulan tidak segera terpenuhi, anak-anak akan cenderung menjadi anak yang tumbuh menjadi anak yang emosional nantinya, ya. Kemudian anak yang yang juga akan tidak terlalu peduli dengan orang lain begitu. Jadi prinsipnya call feeding. Ketika saya mengeluarkan suara dari mulut saya berupa tangisan, si mama harus segera respon. Ya, dalam hitungan menit gitu. Tidak boleh sampai setengah jam, 1 jam dibiarin gitu ya. Nah, model asuhannya adalah tender loving care ya. Kita memberikan kasih sayang secara lembut, memberikan perhatian gitu ya. Kita banjiri dia dengan hal-hal yang positif. Nah, ini sering jadi dilema buat kita karena anak di usia 0 sampai 18 bulan seringkali membuat orang tua jadi capek ya kan. Udah bangun malam gitu ya, kemudian siang juga harus
Mungkin ada yang bekerja, kemudian harus belajar ini anak perlunya apa gitu ya. Sehingga seringkali emosional yang dikeluarkan orang tua itu akan tercermin pada anak. Sehingga anak akan tambah jadi irritable, akan tambah cengeng. Nah, jadi kita juga harus menata emosi kita dengan baik. Kita harus paham bahwa anak usia begitu ya memang seperti itu luapan emosinya gitu. Tapi bagaimana caranya kita harus tetap menjaga supaya kita tetap tenang, tapi kita juga tetap paham, tetap bisa merespon dengan cepat kebutuhan anak. Ketika tahapan ini berhasil dilalui, anak akan sangat merasa nyaman dengan lingkungannya. Ketika anak merasa nyaman dengan lingkungannya, anak-anak seperti inilah nantinya di usia dia lebih tinggi, dia tidak akan mencari pelampiasan kenyamanan dari gadgetnya. Gitu. Dia cukup berada dekat mamanya, cukup berada di rumahnya, cukup berada dekat pengasuh atau gurunya, dia akan merasa nyaman. Kebutuhannya terpuaskan gitu dengan lingkungannya, tidak dari gadgetnya. Jadi harap diperhatikan mulai dari usia 0 sampai 18 bulan. Gitu ya. Kemudian pada anak-anak yang gagal melalui tahapan ini dengan baik, ya, mungkin karena orang tua dengan pola asuh yang tidak tepat atau dengan lingkungan yang kurang mendukung, anak akan dinominasi rasa tidak percaya. Ya, kemudian lebih banyak diliputi rasa takut atau cemas, sehingga untuk meredakan kecemasannya dia cari kenyamanan dari luar, dari hal-hal yang negatif gitu ya. Nantinya dia akan sulit mengembangkan perspektif waktu yang optimal dalam kehidupannya kelak nanti di dewasa. Jadi jangan dikira anak remaja mulainya dari SMP atau SD, enggak. Dari 0 sampai 18 bulan itu cikal bakal justru anak-anak dengan atau orang dewasa dengan kesehatan mental yang bagus itu justru prinsipnya di 0 sampai 18 bulan. Ya, ada banyak pasien-pasien psikotik dengan kecenderungan skizofrenia itu ketika ditelisik ke belakang itu justru perkembangan 0 sampai 18 bulannya yang terganggu. Pasien-pasien adiksi juga begitu. Ya, karena kebutuhan dari oralnya, dari mulutnya tidak terpenuhi dengan baik, dia cari dari luar, termasuk ketergantungan narkoba. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan yang lebih tinggi usia 18 sampai 3 tahun. Ini udah mulai playgroup ya. Playgroup, autonomi dan shame and doubt. Ini anak mulai bisa bicara, ya, dia ngocehnya udah lebih banyak, kata-kata udah semakin jelas, bicara udah semakin panjang, ya. Kemudian dia udah mulai bisa mengontrol sphincternya, dia udah mulai belajar toilet training ini, ya. Biarkan anak belajar toilet training dengan baik. Ya, kadang-kala kita sering lupa, aduh kamu kok ngompol lagi sih, ya ampun nya kenapa begini gitu. Hindari kata-kata seperti itu, anak akan menjadi takut. Berarti kalau aku keluarin sembarangan mama nggak suka gitu ya. Tapi kita ajarkan dengan kita kasih cara gitu. Kita harus belajar fisiologis anak-anak. Ini di jam berapa ya dia biasanya pup ya? Ayo aku dudukin gitu. Aku dudukin di WC, aku tunggu dengan sabar. Ya, stimulasi dia dengan kata-kata halus ya. Ayo pupnya gitu ya. Ayo mama bantu gitu ya. Kemudian ketika ngajarin toilet trainingnya buang air kecil juga seperti itu gitu ya. Jangan langsung kita spontan gitu ya, spontan mengeluarkan kata-kata keras gitu. Anak akan menjadi ragu. Ya, karena dia pada posisi ini dia mulai ada otonominya gitu. Saya punya keinginan sendiri mama gitu ya. Kemudian kita juga sudah mulai ngajarin di sini nih disiplin ya, waktu tidur di jam berapa gitu, makan di jam berapa. Nah, ini harus sudah mulai diperhatikan di usia begini. Ya, dan tentu saja yang terpenting orang tua harus jadi role model ya. Kita suruh anak tidur jam segini tapi kitanya juga masih sibuk gitu dengan handphone misalnya. Nggak bisa. Ketika kita bawa anak kita tidur, kita juga dalam posisi tidur dulu gitu. Ya, perkara kita nanti kemudian ada kegiatan lain silahkan ketika anak sudah tertidur. Nah, kita harus jadi contoh, oh berarti jam segini lampunya udah mulai redup, mama juga udah ganti baju, aku tidur. Nah, hal-hal seperti itu mulai diterapin di usia begini ya, karena anak akan sangat suka meniru di umur segini. Nah, sikap lingkungan tegas tapi menenteramkan. Di sini kita mulai kasih misalnya ketika makan, seringkali ketika makan ya memulai gadget di usia anak segini ya. Karena kita tidak punya waktu lama gitu untuk mengintili dia ya, masih makan sementara saya harus kerja gitu ya.
Kemudian pengasuh juga tidak semua pengasuh sabar. Nah, ini juga harus hati-hati gitu ya. Boleh kita pakai, tetapi kita terapkan waktu. Ketika makan, stop, gadgetnya harus dipegang. Tidak ada lagi gadget sepanjang hari. Seperti itu, kalau sama sekali tidak bisa dihindari. Contohnya seperti itu ya. Kemudian hindari terlalu banyak kata-kata jangan atau tidak boleh. Pakai kata-kata positif gitu ya. Misalnya sebaiknya. Sebaiknya begini ya nak, atau lebih baik seperti ini. Ya, cari kata-kata lain selain kata jangan atau awas atau tidak. Nah, anak-anak di usia begini dia tadi sudah punya trust ya. Kalau dia sudah berhasil di usia yang sebelumnya, kemudian dia juga udah bisa jalan, udah bisa mulai bicara. Lingkungan kita juga tetap harus peka karena anak akan mencoba banyak hal ya. Nah, di sini kita harus lebih banyak masukin kegiatan di luar gadget. Ya, harus banyak, motoriknya harus luar biasa dilatih ya, bahwa dia bermain di luar, bahwa dia bermain peran, role play ya, kemudian bermain bermain peran, kemudian kasih contoh-contoh dengan bahasa-bahasa gitu ya. Kemudian kita juga harus meyakinkan anak bahwa kegiatan yang kita lakukan ini kegiatan yang menyenangkan gitu. Ya, kita kasih dia reassuring gitu ya, bahwa ada banyak hal yang menyenangkan di luar gadgetmu, di luar YouTube. Nah, kan kalau kita buka YouTube itu paling juga lagu-lagu anak-anak gitu ya, kemudian cerita-cerita anak-anak, itu kita ambil gitu, kita contohin sendiri langsung oleh pengasuh, oleh mama, oleh papanya, oleh kakaknya gitu ya. Nah, apa yang dilakukan di YouTube itu kita lakukan di dunia nyata. Kalau ini berhasil, anak akan mengembangkan rasa mampu diri secara wajar. Dia punya kepercayaan yang lebih baik nanti. Ya, dia menjadi anak yang pede, tidak ragu-ragu, tidak terlalu pemalu. Ya, kemudian, tapi kalau gagal ini, anak akan jadi ragu-ragu dan malu, kurang mampu mengarahkan diri sendiri. Ya, sehingga ketika dia akan lebih senang dengan dunianya sendiri di gadgetnya, karena tidak ada yang akan mencela dia, tidak ada yang akan membuat dia malu, karena kan dia hanya satu arah gitu, bukan dua arah. Nah, kemudian di usia 3 sampai 5 tahun, ini udah usia TK ya. Dia semakin aktif lagi, dia udah mulai punya teman ya, dia interaksi sosialnya sudah semakin lebih aktif. Dia sudah dalam fase being on the make. Dia buat banyak hal, dia mencipta. Ya. Nah, seringkali di sini sifat kita adalah kasih dia pujian untuk setiap ciptaan yang dia lakukan. Anak-anak kadang udah mulai ciptain nyanyi-nyanyi sendiri walaupun masih kacau gitu ya. Dia misalnya udah bisa buat kue-kuean, bisa buat rumah-rumahan ya. Apapun hasilnya, seberantakan apapun hasilnya, seaneh apapun yang ditunjukkan anak, tolong kasih pujian. Kadang-kadang kita masih kurang puas ya. Aduh nak, coba kayak gini deh, pasti lebih bagus. Jangan gitu ya. Oh, kamu udah bisa buat gini, keren ya. Lebih banyak kasih dia reward di usia begini, karena dia lebih butuh itu di usia ini gitu. Dia lebih butuh percaya, oh hasil aku ini dihargai oleh mama, gitu ya. Ada pasien saya, dia tuh pinter anaknya gitu ya. Ternyata semakin bertambah usianya dia menjadi terganggu ya, dia menjadi depresi, dia menjadi tertekan. Kenapa? Karena setiap nilainya tuh udah bagus ya menurut dia ya. Menurut yang lain juga udah bagus, tapi papanya selalu bilang, aduh nak, coba kurang sedikit lagi deh, pasti kamu terbaik. Nah, hanya gara-gara kata itu, dia selalu ingat, kemudian semakin lama, hasil apapun yang dia capai, dia nggak pernah puas. Padahal dia selalu pada posisi teratas. Akhirnya dia menjadi gangguan, menjadi depresi. Ya, di sini lingkungan kita harus memberi dukungan untuk anak bereksperimen lebih banyak. Gitu ya. Di sini libatkan banyak kegiatan, misalnya membuat kue bersama, kemudian berkebun bersama papa, gitu ya. Kemudian membuat rumah-rumahan dari apa, gitu, dari kardus, gitu. Ciptakan banyak hal di usia ini, gitu ya. Kemudian kasih dia pujian, kasih dia reward untuk setiap hasil kreativitas yang dia lakukan. Kemudian kita juga harus mulai banyak menjawab pertanyaan dari anak. Kemudian akuilah ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan anak itu dengan baik. Misalnya mama belum tahu jawabannya nak, tapi mama akan cari tahu itu.
gitu ya. Anak di usia ini harus terpenuhi semua ketidaktahuannya gitu. Dia nggak peduli, mama nggak tahu, papa nggak tahu gitu. Tapi ketika kita tidak tahu, kita kasih tahu anak ya bahwa kita akan cari jawaban yang lebih tepat. Ya, hati-hati dengan menjawab pertanyaan anak. Kalau kita tidak paham, kita tanya atau cari tahu yang betul supaya anak tidak punya pengertian yang salah. Anak yang berhasil melalui tahapan ini dengan baik, dia daya kreatif dan inisiatifnya sangat bagus. Sehingga nanti dia nggak perlu cari kreativitas dari gadget gitu ya. Dia akan ciptakan hal-hal baru sendiri. Tapi kalau gagal, karena kita terlalu overkritik, kita terlalu sering mencela hasil anak, gitu. Anak akan seringkali diliputi rasa salah, gitu ya. Nanti dia tidak pernah puas dengan hasilnya. Nanti kalau aku kasih ini, nanti mama biasa aja, atau nanti menurut mama jelek, gitu ya. Sehingga anak tidak akan pernah berani, gitu, untuk keluarkan hasil dari kreativitas. Nah, ini di usia 5. Tapi kalau yang sekarang ini 5 sampai 6 ya, kita belum menginjak sampai 7 sampai 13 tahun. Ini udah usia sekolah dasar pada beberapa anak. Nah, ini dia sudah mulai berkarya, karyanya sudah lebih tampak. Kemudian silahkan beri fasilitas dan kesempatan buat anak lebih lagi berkarya. Ini gadget sudah mulai bisa diperkenalkan, silahkan. Tapi pilihlah konten-konten yang konstruktif bagi anak. Misalnya gamenya adalah game yang konstruktif, membangun rumah, membangun gedung, ya. Kemudian bagaimana membuat perkebunan itu bagus, kan ada tuh mainan-mainan seperti itu, gitu ya. Kemudian mainan-mainan yang misalnya mengakomodasi cara melukis, cara menggambar, membuat animasi, itu mulai boleh. Tapi dengan batasan waktu. Nanti kita lihat di berikutnya seberapa jam, berapa lama sih anak harus bisa mulai pegang gadget di usia ini, gitu ya. Kemudian jangan lupa selalu beri pujian dan bimbingan. Kalau dia kurang bagus, dipuji dulu, baru kita kasih sebaiknya begini, nak, gitu, ya. Jangan terlalu sering direndahkan dan diremehkan, ya. Ini, anak akan sudah lebih banyak yang dia hadapi, dia sudah semakin percaya, dia sudah punya otonomi, dia sudah punya inisiatif, sekarang dia akan berkarya. Kemudian rasa sosialisasinya juga sudah semakin besar. Dia sudah bisa memulai mencari teman sendiri, tidak lagi pasif, tunggu didatangi, tapi dia sekarang mendatangi, gitu ya. Nah, lingkungan harus beri kesempatan lebih banyak untuk anak berkarya dan bersosialisasi. Kalau berhasil, anak akan menjadi anak-anak yang menciptakan, gitu ya. Nantinya dia besarnya akan bisa, gitu ya, berkarya sendiri, gitu. Kemudian bisa mengambil keputusan sendiri, lebih percaya diri. Kalau gagal, dia akan punya rasa rendah diri. Nah, selain kita tahu tahapan perkembangan emosi anak, kayak tadi ya, perkembangan psikososial anak, kita juga harus tahu perkembangan kognitif anak, perkembangan daya pikirnya. Untuk anak usia 0-24 tahun, itu mereka hanya meniru dan melihat. Gitu ya. Jadi, silakan buat rutinitas atau jadwal anak yang kita sesuaikan, jam tidur, jam makan, seperti tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian bisa dibuat jadwal dengan bentuk kartu, menunjukkan gitu ya, menunjukkan ini kamar mandi, tempat buang air kecil buat tempat buang air besar gitu ya, tunjukkan itu. Nah, kemudian kasih ekspresi-ekspresi buat anak-anak ya. Kemudian kasih reward ya, rewardnya boleh kalau untuk usia begini boleh berupa pelukan, boleh berupa senyuman, boleh berupa ciuman gitu. Nah, kemudian ini untuk anak usia 2-7 tahun. Sering-seringlah bermain role play. Sering-seringlah mengajak anak bercerita. Kalau zaman dulu kita sering didongengin mama papa kita, zaman sekarang udah jarang ya, karena anak-anak lebih sering lihat dari handphone. Nah, tolong itu diterapkan lagi. Dongeng atau bercerita pada anak itu luar biasa pengaruhnya. Anak akan punya daya imajinasi yang bagus, ya. Kemudian kita bercerita itu juga melatih anak untuk bersabar. Kemudian dari cerita-cerita yang kita berikan, kita juga bisa kasih beberapa nasihat dimasukkan, gitu ya. Tapi kemudian bercerita juga punya caranya, gitu ya. Tolong lebih ekspresif. Para parents harus lebih ekspresif, belajar cara bercerita. Ya, berceritalah tentang sesuai dengan usianya dia.
kegiatan apa yang di usia-usia anak seperti itu, ya kita ceritakan itu. Nah, kita kasih perumpamaan gitu. Anak-anak akan lebih suka. Hindari terlalu banyak menggunakan kertas, pensil, dan workbook untuk usia begini. Mereka lebih senang melihat secara nyata pergerakan, ya. Kemudian kalau mereka sudah mulai melihat TV, silahkan didiskusikan setelah mereka menonton atau didampingi. Gitu. Kalau kita bingung apa sih di anak-anak di usia ini, nah kita bisa cari tahu gitu ya. Di usia ini anak-anak senangnya apa? Setelah kita tahu, baru kita praktekkan. Ya. Nah, gadget. Kita semua udah tahu gadget itu punya sisi positif dan punya sisi negatif. Positifnya tentu saja informasi, pendidikan, hiburan, interaksi sosial. Kita tidak bisa menutup mata dengan ini ya. Informasi yang berkembang luar biasa itu akan lebih mudah kita ketahui dari gadget. Nah, ambillah positif-positifnya ini ketika kita harus menggunakan gadget di usia anak 6 tahun ke atas. Gitu ya, 5 tahun bolehlah gitu ya. Apa-apa misalnya yang kayak tadi ya, permainan yang konstruktif, kemudian cara-cara bercerita gitu ya, kemudian informasi-informasi seputar anak. Tapi ada negatifnya, hati-hati ya, kejahatan seksual pada anak itu luar biasa besarnya ketika anak terbuka dengan cara gadget gitu ya. Kadang mereka suka foto, kemudian share foto yang kita share itu seringkali disalahgunakan. Hati-hati foto-foto yang kita share gitu. Jangan menunjukkan bagian badan anak seperti itu ya. Nah, itu hati-hati ya, itu bisa digunakan untuk kejahatan. Kemudian bullying melalui gadget, anak-anak usia 6 sampai 7 tahun ya. Kadang seperti itu di WA group sesama temennya atau di sosmed melihat foto kemudian kenapa sih ekspresimu gitu? Mukamu kok begitu? Nah, itu udah masuk bullying gitu. Hati-hati gitu ya. Kemudian jelas adiksi, anak-anak akan bisa menjadi adiksi. Adiksi pada gadget itu sama dengan adiksi narkoba. Ya, kerja di otaknya dan terapinya pun sama gitu. Jadi jangan dikira gitu adiksi narkoba lebih jahat daripada gadget, sama. Ya, kerja di otaknya sama karena dia menjadi adiksi. Kemudian jelas gangguan kesehatan mata ya. Gangguan pada mata, konsentrasi, pola tidur anak jadi terganggu, obesitas karena anak hanya banyak duduk, tidak banyak bergerak, bisa malnutrisi juga karena dia bisa bertahan berjam-jam memakai gadget tidak makan. Kemudian ada speech delay, tadi kayak Bu Ica bilang ya, pada anak-anak usia 0 sampai 24 tahun, sampai 3 tahun belum bisa ngomong. Karena setiap hari dia ngelihatnya Upin Ipin pakai bahasa Malaysia. Dia setiap hari lihatnya pakai Marsha yang bahasanya nggak jelas gitu. Sementara di rumah dia jarang dengar bahasa yang tepat pada anak. Anak di bawah 3 tahun dengan bahasa yang tidak jelas pasti dia akan mengalami speech delay. Jadi hati-hati ya. Nah, apa sih anak yang sudah masuk dalam kecanduan atau adiksi gadget itu gimana? Ternyata yang termasuk dengan kecanduan adalah pola penggunaan yang berlebihan. Ya, nanti waktu berapa yang digunakan yang disebut berlebihan nanti ada di belakang gitu. Kemudian kontrol dirinya buruk. Dia tidak peduli ini sekarang lagi ibadah, ini sekarang lagi jamnya tidur, ini sekarang lagi jamnya makan, ini sekarang lagi ada tamu, dia nggak peduli, pokoknya gadget terus. Dia tidak punya kontrol. Kemudian pikiran yang obsesif, selalu harus gadget, selalu harus lihat YouTube yang ini, selalu harus pegang handphone gitu ya, kemudian menggunakan dengan cara yang tidak sehat, sampai lupa makan, sampai lupa mandi ya, kemudian dilarang dia akan marah, mengamuk gitu, banting-banting, pukul-pukul. Nah, itu kalau sudah ada gejala itu pada anak kita, maka dia sudah masuk ke yang namanya kecanduan atau adiksi. Apa sih yang faktor mempengaruhi anak ini menjadi mudah menjadi adiksi, tapi juga ada juga anak yang tidak gitu. Dia masih punya kontrol yang baik. Biologis usia ini ya, jangan terlalu dini memperkenalkan gadget pada anak, jelas. Kemudian genetik ini lebih ke faktor emosi ya. Orang-orang tua yang punya kecenderungan pencemas, orang tua yang punya kecenderungan emosional yang sangat tinggi gitu ya, orang tua yang punya gangguan mental itu berpengaruh kepada anak secara genetik.
Makanya kalau misalnya sudah ada secara genetik begitu, biasanya kita lebih ekstra gitu pola asuh dan memperhatikan perkembangan anaknya. Kemudian secara psikologis jelas ya, temperamen anak akan mempengaruhi, temperamen orang tua, citra diri orang tua ini apa? Apakah saya adalah orang yang harus selalu terdepan dalam gadget dan informasi? Nah, kalau citra diri orang tua seperti itu, anak pun akan begitu. Kemudian pola asuh yang tidak tepat. Ini jenis pola asuh. Ya, ada 4. Ada yang otoriter, semuanya tegas, tidak boleh, jangan. Semuanya harus terjadwal, kaku, ya, kehangatannya kurang, tidak bisa fleksibel orang tuanya. Ini juga tidak bagus. Ya, anak akan malah mencari gadget karena gadget kan tidak bisa melarang dia, gitu. Ya, atau permisif, selalu ngasih, gitu ya. Aturannya kurang. Ya udah, daripada nangis di gereja saya kasih handphone deh, gitu. Ya udah, daripada nanti dia berantakin ini rumah, lagi ada tamu, saya kasih handphone deh, gitu. Ya udah, daripada nggak mau makan saya kasih handphone deh. Terlalu permisif, tidak ada aturan, ya, berlebihan, gitu. Ini juga tidak bagus. Nah, kemudian neglected, dibiarkan, sudah aturannya tidak ada, kehangatannya juga tidak ada, gitu ya. Ya sudah deh, mamanya juga sibuk gitu ya. Udah, peduli amat pengasuh, nanti yang penting saya datang, anak udah makan, udah tidur, terserah gitu ya. Tadi dikasih apa, tadi dikasih gadget berapa jam, tadi sudah diajarin apa, nggak peduli gitu ya. Itu neglected, itu juga tidak bagus. Yang tepat adalah otoritatif. Kita ada aturan, tapi juga ada kehangatan. Ya, oke, kamu boleh pegang handphone, tapi di waktu libur, gitu. Atau di waktu libur pun 1 jam aja ya, selebihnya kita bermain, boleh gitu ya. Atau oke, kamu boleh pegang handphone ketika PR-mu udah selesai, tetapi itu pun tidak boleh sepanjang hari, misalnya begitu. Ya, ada jadwal-jadwal yang ditetapkan, tetapi ada penjelasan dari orang tua. Nah, anak-anak yang jadinya stres atau anak-anak yang menjadi terganggu secara emosi dan psikologisnya, kalau pada usia 0 sampai 3 tahun itu biasanya anaknya menjadi irritable ya, mudah menangis, nggak mau ditinggal sendirian, selalu ingin dipegang, manja gitu ya, dia sangat irritable. Sedangkan anak usia 3 sampai 6 tahun biasanya dia lebih cenderung ke tantrum, lebih mudah marah, emosinya pun meledak-ledak ya. Bukan emosi yang wajar, biasanya sampai banting, sampai pukul, menyakiti dirinya, gitu ya, dan sangat sulit dikendalikan. Ya, ini anak-anak yang nantinya kalau misalnya anak adiksi, kemudian kita larang langsung, ya, jadinya begini, gitu ya. Ada tahapan-tahapan kalau misalnya anak sudah terlanjur, gitu ya, ketergantungan pada gadget, ada tahapan untuk melepasnya. Karena kalau langsung ya jadinya anaknya begini. Nah, gimana sih mencegah kalau kita masih anak-anak kita masih dalam tahap normal supaya dia tidak terjadi ketergantungan atau tidak mengganggu perkembangan lebih lanjutnya? Ya, berulang kali saya jelaskan orang tua harus jadi role model. Ya, saya pun terus terang gitu ya, saya dokter, suami saya juga dokter, itu kita sulit lepas dari HP gitu. Kalau HP-nya jauh nanti ada konsultasi jadi terganggu gitu. Ya itu pun jadi dilema buat kami, jadi pergumulan buat kami, sehingga ada waktu-waktu tertentu ya udah HP-nya pokoknya jauh gitu, yang penting ada suaranya. Ketika itu ada, ya udah kita terpaksa angkat gitu. Tetapi ketika kita punya waktu untuk bisa lepas dari handphone, tolong pergunakan sebaik mungkin bersama dengan anak gitu ya. Tolong gunakan waktu itu secara berkualitas gitu. Gantikan waktu yang hilang itu, selalu ada pengganti gitu. Untuk kita menghabiskan waktu bersama dengan anak. Perbanyak aktivitas fisik ya, atur jadwal dan aturan. Lakukan kegiatan bersama, kembangkan hobi. Kita mulai mengamati anak ini hobinya apa ya. Kemudian kembangkan itu. Musik, ayo silakan musik. Berkebun, ayo silakan berkebun. Kemudian ada satu hari kita bebas dari gadget. Sebisa mungkin ya. Mungkin pada beberapa orang tua ya sulit gitu ya. Kayak kita lepas sama sekali dari handphone agak susah. Tetapi kita mungkin bisa berpindah ke tempat lain yang tidak dilihat anak. Misalnya ke kamar mandi atau ke ruangan lain ketika kita harus terima telepon. Kemudian tidak gunakan gadget lebih dari 3 jam per hari untuk anak. Ini juga tergantung usia ya. Ini 0 sampai 3 tahun dianjurkan tidak menggunakan gadget sama sekali.
3-6 boleh 1 jam per hari dengan supervisi. 6-9 tahun 2 jam per hari dengan supervisi. 9-12 tahun silahkan sesuaikan kebutuhan dan saring konten negatif. Misalnya hanya untuk cari bahan sekolah, misalnya hanya untuk sekolah secara online gitu ya. Nah ini juga jadi dilema ya, usia 6-9 tahun sekolah 2 jam per hari, emang online 2 jam ya? Mungkin kan kadang bisa lebih gitu ya. Nah itu dijelaskan berarti di luar online-nya ya sudah, dia nggak boleh lagi pegang gadget gitu. Gantikan dengan kegiatan lain karena dia udah melebihi kan, karena dia harus sekolah secara online. Kemudian 12-18 tahun anak-anak yang mulai masuk usia remaja silakan dibimbing asupan internet yang sehat, karena biasanya di usia begini mereka udah punya handphone sendiri gitu ya. Silakan diperiksa berkala handphonenya isinya apa ya, dia browsing hal-hal apa. Orang tua juga harus lebih cerdas, harus lebih kreatif cara melihat anak ini barusan buka apa sih gitu ya. Mungkin kita harus cari tahu, belajar hal-hal itu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur jadi kecanduan? Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Yang paling penting adalah lakukan pengurangannya secara bertahap. Misalnya anak sudah kecanduan, dia misalnya sampai 6 jam gitu, sampai nggak tidur siang. Kita turunkan bertahap. Oke, sekarang kamu 4 jam gitu ya. Begitu dia berhasil melalui 4 jam, kita kasih pujian, kita kasih reward, ya. Anak akan lebih senang. Oh iya, berarti aku berhasil nih usahaku gitu. Walaupun aku lelah, aku harus menahan keinginan itu, tapi mama menghargai. Nanti, tapi dia tidak akan semulus itu, gitu ya. Ada satu masa dia gagal, nggak apa-apa. Oke nak, kamu hari ini gagal, kamu ini ya pengen banget gitu ya, sampai dia misalnya emosional, oke boleh dikasih besok, tapi coba lagi ya nak. Ya kita kasih kesempatan untuk dia coba lagi, karena kondisi anak kan tidak selalu sama ya. Ketika kita lakukan terapi gitu, nah silakan besok akan dicoba lagi ya. Tapi anak dimotivasi dan didampingi terus gitu ya. Bangkitkan rasa percaya dirinya bahwa dia bisa mengatasi kecanduannya. Kalau belum berhasil juga, silakan bisa dibawa ke psikiater gitu ya, atau ke psikolog bolehlah untuk konsultasi dulu ya. Karena ada hal-hal pada beberapa anak itu tidak mudah gitu melepas langsung gadgetnya, atau meskipun bertahap. Karena tadi ada faktor-faktor biologis ya, ada faktor-faktor genetik, ada faktor lingkungan lain yang mungkin sulit untuk kita intervensi, sehingga kita perlu hal-hal khusus gitu. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan atau sharing atau masukan gitu ya, selama ini dalam menghadapi anak-anak. Silahkan saya kembalikan ke Miss Eva. Baik, terima kasih sharingnya Dr. Dina. Saya persilakan parents yang mau bertanya dengan Dr. Dina terkait dengan paparan kita hari ini tentang pengaruh gadget untuk anak-anak PAUD, boleh? Ya mungkin bertanya, bagaimana kalau anak yang usianya 0-3 tahun sudah terlanjur suka pegang gadget? Solusinya yang gimana ya dokter? Untuk anak yang sudah terlanjur pegang gitu gadget di usia di bawah 3 tahun lah. Ya, untuk anak yang udah terlanjur pegang gadget di bawah 3 tahun, ya kita lepas bertahap gitu ya. Tapi tentu ketika kita lepas bertahap itu anak akan menjadi mudah marah ya, dia akan emosional, mudah menangis, akan menjadi mudah cemas. Kita cari penggantinya. Jadi misalnya nih, anak di usia 0-3 tahun pegang gadgetnya di saat apa? Misalnya di saat seringnya anak usia itu saat makan ya. Saat makan kita hidupin YouTube gitu ya. Nah, udah terlanjur tuh begitu. Boleh, tapi begitu selesai dia makan, harus stop, 1 hari itu nggak boleh lagi. Atau kalau misalnya nih, kadang kita bawa ke gereja gitu ya, atau ke acara supaya tenang kita kasih gadget. Nah, boleh, tapi cukup 15 menit. Tapi kemudian orang tua harus siap menerima tangisan dan teriakan anak, gitu ya. Kita dulu yang harus kita siapkan. Kadang kita buru-buru merasa malu gitu. Nggak perlu ya. Justru kita adalah
orang yang bagus gitu ketika anak menangis karena tidak kita kasih gadget. Tapi segera alihkan dia. Kita harus sudah punya planning. Ketika anak ini nangis, berarti apa yang harus aku lakukan? Gitu. Misalnya kita alihkan dia dengan yang lain, kita ajak dia berbicara, kita bawa dia keluar dulu, ya biarkan dia nyaman dan tenang dulu. Kita kasih mainan lain gitu. Seringkali parents ini yang kita sendiri yang ketakutan gitu ya. Aduh, nanti aku dibilangin orang nggak bisa didik anak gitu ya. Aduh, nanti anakku dilihatin orang karena sibuk menangis. Nggak apa-apa. Itu di awal-awal ya. Pembentukan perilaku itu antara 1 sampai 2 minggu, rata-rata 2 minggu. Ketika kita konsisten menerapkan itu selama 2 minggu, ya, anak akan terbiasa, dia akan lepas. Tapi tolong juga dicatat harus konsisten antara papa, mama, dan pengasuh. Ketika mama bilang A, papa juga A, pengasuh juga A. Gitu. Harus konsisten dan harus siap menghadapi keiritabelan anak ketika dia tidak pegang gadget. Nah, ajarin pengasuh, ayo alihkan, ajak dia bermain ini, gitu ya. Nah, biarkan peduli, jangan terlalu takut ketika anak mulai menangis. Ya, tapi kalau dia misalnya sudah lebih 30 menangis, 30 menit menangis, oke, kita kasih sebentar. Kita diamin dulu, nanti baru ambil lagi. Gitu ya. Harus bertahap memang. Tapi bisa. Perubahan perilaku secara teori itu 2 minggu. Dan ada beberapa pasien kita ya oh cukup oke setelah 2 minggu. Ya, tapi memang harus konsisten dan kita harus siap. Jangan juga gara-gara gini ya. Kadang kita juga ikut menghindar gitu. Misalnya dia nanti nangis nih di gereja, saya enggak, ya udah deh saya nggak usah gereja aja gitu. Di rumah dia bisa tuh tanpa pegang gadget, tapi kan lingkungan itu kita hindarin gitu, bukan kita selesaikan. Nah itu kan terus berlanjut. Di usia 5 tahun kan nggak mungkin nih, masa kita berapa tahun nggak ke gereja gitu misalnya. Hanya karena menghindar anak ini. Nanti dia akan tetap sama, kalau mulai sekarang tidak kita atasin. Gitu. Ya, nah kita sendiri dulu yang harus siap. Ketika kita harus mulai melepas itu, anak akan sangat irritable, kita harus cari gantinya. Ya, bisa. Anak 0 sampai 3 tahun justru lebih mudah karena dia melihat modeling. Anak yang lebih besar justru akan lebih sulit karena dia dengan rasionalnya ya sudah mulai banyak alasannya, argumennya gitu. Ya, tapi mama papa juga harus begitu. Di gereja jangan juga lihat handphone gitu. Anak akan lihat, ini mama larang handphone, tapi dia juga melihat gitu ya. Misalnya kita lihat Alkitab, ya jangan lewat handphone gitu. Ketika kita ingin lepas itu dari anak. Baik, ini pertanyaan dari Mama Latisha. Izin bertanya Bu Dina, bagaimana caranya supaya anak tidak terlalu tertarik pada gadget karena teman di lingkungannya bermain juga dengan gadget. Gimana supaya tidak berpengaruh katanya. Terima kasih Mama Latisha. Oke, Mama Latisha anaknya umur berapa? 5 tahun. Sampai 5 tahun ya? Ya. 5 sampai 6. Ya, berarti udah ini ya, temennya udah banyak gitu ya. Memang nih teman-teman nih seringkali mempengaruhi gitu ya. Kita di rumah udah cukup menjaga, tapi kembali lagi ke lingkungan yang lainnya dia tergoda lagi gitu ya, sama kayak rokok gitu ya. Bapak-bapak kan begitu juga ya alasannya gitu. Sebenarnya topik-topik seperti ini tuh lebih baik dibawakan juga di marital gitu. Jadi ketika pasangan mulai prepare ketika dia mau punya anak, jadi mulai paham tahapan perkembangan anak. Sehingga anak dari awal itu sudah dilatih untuk dia kreatif dan inisiatif gitu. Justru dia punya inisiasi untuk kasih contoh buat anak. Nah itu memang kekurangan kita di Indonesia ya, terutama ya kita nggak terlalu peduli dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Dianggap punya anak gampang aja gitu ya. Padahal luar biasa pengaruh dari lingkungan. Nah, untuk anak-anak yang 4 sampai 5 tahun itu dia udah mulai paham ya, perkembangan kognitifnya kan udah mulai naik. Dia sudah mulai bisa dengan role model dan segala macam, dengan beberapa nasihat, dengan alasan yang rasional dia juga udah mulai paham sedikit gitu. Nah, supaya dia tidak tertarik dengan gadget, maka kita harus buat dia sangat tertarik dengan banyak hal di rumah dulu. Misalnya, ada banyak permainan baru yang kita ciptakan, karena anak cenderung bosan di usia begini ya. Kayak anak saya tuh semua ruangan di rumah, permainan di rumah dia udah hafal gitu, jadi udah males ya. Dia udah bosan, dia udah
hafal tahapannya gitu ya. Nah, kita harus kreatif cari hal-hal baru. Kenapa? Ketika dia sudah terbiasa dengan menciptakan hal baru, dengan permainan yang menarik di rumah, ketika dia keluar dari lingkungan, dia akan membawa temannya itu bermain dengan hal yang dia sudah dapat itu di rumah gitu. Itu akan membawa dia tidak tertarik dengan teman-temannya, dengan permainan teman-temannya di gadget gitu. Itu akan lebih membawa dia, ayo nih aku punya permainan ini nih, ayo kita main ini gitu ya. Atau kalaupun dia melihat temannya bermain, ya dia hanya sekedar melihat gitu, tanpa dia harus ikut terlibat bermain gadget. Itu bisa jadi salah satu cara gitu ya, buat anak menjadi seorang anak yang kreatif, menciptakan hal baru, menarik temannya untuk bermain. Kemudian ketika kita juga misalnya nih kita di lingkungan, mungkin kalau di lingkungan sekolah sudah lebih sudah lebih terawasi gitu ya. Jadi temannya satu bermain gadget, yang lain tidak, kan nggak mungkin, pasti ada waktu di sekolah. Mungkin yang sering ini ketika kita berkunjung ke rumah keluarga, kemudian ketika kita misalnya ikut acara di luar gitu ya, di luar yang kita tidak bisa kontrol anak orang. Nah, sehingga anak kita ikut-ikutan. Nah, kita dampingin anak kita gitu. Jadi jangan dilepas. Ketika kita siap membawa anak kita ke lingkungan yang baru, maka kita juga harus sudah siap dengan pengaruhnya. Nah, kita temenin dulu gitu ya. Ayo kita yang berinisiatif mengajak anak orang itu untuk ikut bermain. Boleh. Perkara dia nggak mau ya udah urusan dia gitu. Tapi ada niat untuk kita ajak. Nah, anak akan lihat itu. Oh iya ya, mamaku nih ajak temanku ini bermain begini gitu. Ya, anak akan mencoba nantinya di lain kesempatan gitu. Itu boleh ya. Itu kita juga jadi contoh bahwa ada hal lain nih di luar gadgetmu itu tuh, kamu lihat yang di sana gitu ya, kita bermain apa. Nah, itu kita kasih contoh itu ya. Memang kita tidak akan punya waktu banyak, tetapi jangan dikira dengan 1-2 kalimat, tapi ketika itu konsisten kita lakukan, anak akan menangkap itu. Di usia 4-5 tahun dia lebih banyak meniru. Ya, kalau di usia 7 dia kognitifnya lebih bagus lagi. Ya, dia akan ini kan sekarang kamu lagi di rumah ini. Kamu kan sudah mama kasih gadget dengan waktu terbatas di rumah. Nanti kamu lakukan itu di rumah. Kalaupun kamu sekarang bermain dengan teman, ya silahkan gitu ya. Tapi nggak boleh lama-lama. Ya, begitu keluar dari sini ya kamu udah nggak boleh lagi. Karena waktu main gadgetmu di rumah udah kamu pakai saat kamu bermain di rumah tante ini. Gitu. Itu anak akan lebih paham di usia 7 tahun ke atas. Tapi 4-5 tahun dia nggak paham itu, ya. Karena aku nggak ada teman main mah, orang dia pegang gadget, gitu ya. Ayo temenmu diajak main ke sini, gitu. Boleh. Ya, perkara itu dia anaknya tidak mau, nggak masalah. Tapi sering-sering diperkatakan itu, anak akan lebih meniru, gitu. Dan dia lihat kekonsistenan kita bahwa ada hal lain di luar itu. Ya, itu bisa dicoba. Oke, terima kasih. Dari Miss Resti, Dr. Dina. Izin bertanya Dr. Dina, untuk anak usia 0-3 tahun yang terlanjur kecanduan gadget dan berefek ke speech delay, bagaimana mengatasi speech delay-nya dan edukasi apa yang kami sebagai guru bisa sampaikan kepada orang tua murid. Terima kasih Miss Resti pertanyaannya. Terima kasih Miss Resti. Anak 0-3 tahun speech delay ya. Yang pertama kita harus pastikan dulu bahwa speech delay-nya bukan karena organik. Jadi organik itu berarti karena dia memang terganggu kemampuan motorik ataupun perkembangan otaknya ya. Kita harus pastikan dulu speech delay-nya bukan karena itu. Kalau speech delay-nya memang murni karena kecanduan gadget gitu ya. Nah, berarti kita harus terapi itu gitu ya. Jelas gadgetnya harus sudah mulai kita kurangin gitu. Ataupun kalaupun dia harus gadget, pilihlah dia pakai bahasa yang jelas. Bahasa Indonesia gitu ya. Tidak bahasa Indonesia yang campur-campur. Nah, kemudian selain itu di rumah juga harus bahasanya yang jelas. Kemudian ketika dia di luar pun, ketika dia mendengar berbagai bahasa, kita tetap harus tegaskan lagi kata-kata yang disampaikan oleh orang yang bahasa Indonesianya juga tidak pas, ya kemudian kita sampaikan lagi ya gitu ya ke anak-anak, kita ulangin dengan bahasa Indonesia yang tepat. Nah, itu harus sering-sering kita lakukan, distimulasi ya.
Biasanya karena anak-anak kurang stimulasi, kalau yang speech delay karena gadget ya. Kita kemudian juga caranya berbicara tidak boleh terlalu cepat. Kemudian tolong dengan intonasi yang tegas dan volume yang lebih besar gitu ya, supaya anak lebih peka gitu telinga dan dia bisa membaca bahasa bibir kita dengan bagus ya. Kemudian harus sama, misalnya mama bilang makan itu ya harus makan, papa juga makan, bukan lagi eat ya atau mamam gitu, nggak boleh ya. Setiap satu kata harus sama gitu. Kadang kan kita gitu ya, salam, tapi kemudian ada yang bilang shake hand gitu ya. Dia anak-anak kan bingung. Ya, jangan khawatir, anak akan bisa diajari bahasa Inggris di usianya yang lebih tinggi. Tapi antara 0 sampai 2 tahun, tolong pilih bahasa yang lebih sering dia dengar dulu. Kalau kita konsisten mau aja dia bahasa Inggris dari kecil, berarti kita harus sudah siap, kita harus bahasa Inggris terus. Ya nanti ngajarin bahasa Indonesianya ya nanti, gitu. Berarti dibalik. Nah, ketika kemampuan kognitifnya lebih tinggi, gitu ya. Nah, kalau kita mau ngajarin dia bahasa Indonesia dulu, silakan bahasa Indonesia konsisten kita lakukan di sekolah, kemudian di rumah, kemudian oleh pengasuhnya segala macam silakan. Nanti di usia dia yang lebih tinggi lagi, dia akan lebih gampang dia menerima perubahan bahasa yang lain. Ya, di usia 4 sampai 5 tahun akan lebih nyaman. Ya. Jadi tolong di usia 0 sampai 3 tahun dikejar pakai bahasa apa yang dia lebih banyak gunakan, silakan itu dilakukan. Kemudian kalau dia sudah terlanjur kecanduan gadget, berarti gadgetnya mulai saat itu pilih di bahasa yang kita mau ajarkan. Berarti pilih film-film atau lagu-lagu yang memang pakai bahasa Indonesia, silakan dulu ya. Baru nanti kalau dia sudah oke dengan itu, baru waktu untuk gadgetnya yang kita turunin. Jadi target menterapi anak tidak boleh banyak-banyak. Yang pertama mau kita apa dulu, bahasanya dulu diseragamkan. Oke, seragamkan. Dia udah cukup nyaman dengan itu, sekarang waktu gadgetnya dikurangin. Perbanyak dia belajar bahasa dari kita, silakan. Ya, nggak boleh lama-lama. Satu target 2 minggu. Satu tujuan 2 minggu minimal. Gitu ya, jangan buru-buru. Anak akan capek ya. Anak akan capek, dia pun akan bingung. Emosinya jadi tidak terkontrol. Dalam 2 minggu dia sudah oke, pilihan film dan lagunya, baru kita naik waktunya. Dulu 4 jam, sekarang 2 jam. Pertahankan 2 minggu. Nanti apalagi, lama-lama dia akan lepas. Ya, tentu saja untuk anak speech delay melatihnya ekstra ya. Jadi kita juga harus sering bicara dengan dia. Bercerita salah satunya bagus buat anak-anak speech delay. Ya, di samping kalau ada terapis lainnya dipijat pipi gitu ya, supaya dia lebih terlatih otot motorik mulutnya ya. Kemudian kasih makanan sesuai tekstur umur. Jangan lupa juga itu pengaruh ya. Ada anak sampai orang tua, parents yang anaknya udah 2 tahun sampai 4 tahun, 3 tahun supaya cepat makan dengan kasih bubur terus gitu. Nggak bagus. Ya, gigi, lidah, mulutnya tidak terbiasa dengan makanan keras. Padahal itu sangat pengaruh buat dia bicara. Nah, itu juga harus disesuaikan tekstur makanan anak. Ya, usia 2 tahun dia boleh makan semua. Nah, itu akan semakin mempercepat dia bicara dengan bagus. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dokter Dina. Melanjutkan dari yang Miss Resti tadi, kita ini kan sebagai guru, terlebih untuk Gracia Christian School ini kan kita pakai bilingual, jadi 2 bahasa, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris. Nah, bagaimana kalau yang anak speech delay itu kita ajarkan dalam 1 bahasa, sedangkan sekolah kita ini bilingual. Nah, kalau Dokter Dina bilang harus 1 bahasa. Nah, sedangkan sekolah kita bilingual. Bagaimana, Dokter Dina? Yes, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus ya, karena memang saya udah tahu juga nih sekolahnya pasti bilingual gitu ya. Karena sekarang sekolah-sekolah pasti rata-rata bilingual. Oke, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus kayak misalnya speech delay, karena dia kan punya kondisi khusus ya. Kalau kita mau ngejar dia baik dulu speech delay-nya, sebaiknya 1 bahasa. Ya, karena kan anak-anak ini beda gitu ya. Kalau anak yang lain dia sudah cukup oke, silahkan. Pada anak yang speech delay, tolong dikejar sebelum dia 3 tahun ke atas,
Nah, itu pilih satu bahasa. Kalau mau bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggris konsisten. Bahasa Indonesia silakan bahasa Indonesia konsisten. Tapi parents-nya juga harus sudah siap gitu. Dia lebih cenderungnya ke bahasa mana yang lebih banyak dia lakukan. Sebaiknya begitu. Nanti kalau kosakata kata-katanya lebih bagus, kalimatnya sudah terangkai dengan baik, silakan masukin lagi bilingualnya. Atau kalau memang sekolahnya harus sudah bilingual, berarti kasih waktu untuk tambahan dia satu bahasa gitu. Jadi misalnya ada satu pelajaran khusus, ya udah dia satu bahasa itu. Satu bahasa saja gitu ya. Nanti mungkin misalnya di weekend atau apa dia boleh di bilingual, tapi lebih banyak di satu bahasa. Gitu. Sebaiknya begitu, karena kalau enggak susah ngejarnya. Kecuali si parent ini luar biasa menstimulasinya di rumah. Sebenarnya sih memang stimulasi parents di rumah ini yang lebih banyak ya kan. Di sekolah kan cuma berapa jam gitu. Sebenarnya bisa terkejar. Nah, mungkin salah satu edukasinya kalau memang orang tua tetap dan peraturan sekolah memang bilingual, berarti kita edukasi orang tuanya seperti itu di rumah. Nah, karena ini anak ada kondisi khusus, sebaiknya mama papanya di rumah lebih banyak stimulasi dengan satu bahasa saja, gitu ya. Yang anak ini lebih banyak dengar. Nah, nanti dia akan lebih bagus, lebih cepat, ya. Nanti di rumah pun tidak distimulasi gitu. Di sekolah bilingual ya udah telat terus anaknya. Seringkali kan begitu ya. Nah, orang tua harus siap. Jadi PR-nya orang tua yang lebih banyak. Mungkin bisa diedukasi itu ke orang tua ya. Untuk dia pilih satu bahasa. Itu akan lebih bagus, lebih cepat. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, mungkin dokter itu kayaknya ini Ibu Yeni Musa dengan Mam Kesia. Silakan saya bacakan dulu Ibu. Ya, baik. Dari Mama Kesia, izin bertanya Dokter Dina untuk usia anak 3-6 tahun yang hanya 1 jam per hari dengan supervisi. Bagaimana dengan parents yang memberikan pembelajaran online dan cerita bergambar di dalam gadget? Apakah boleh lebih dari 1 jam? Dan bagaimana cara meningkatkan fokus pada anak? Terima kasih Mama Kesia. Terima kasih Mam Kesia. Ya, makanya tadi saya bilang di era kita ini agak susah ya, karena online semuanya. Karena masa pandemi gitu ya, jadi nggak mungkin kalau hanya 1 jam gitu. Nah, boleh dia 1 jam, tapi ini kan dengan supervisi. Nah, gimana cara kita kasih cerita bergambar di dalam gadget dengan waktu yang lebih dari 1 jam? Boleh, tetapi ya itu tadi dengan supervisi. Jadi kita ajak anak juga bercerita di situ. Misalnya nih, dia kan lihat nih cerita bergambar kancil dan harimau misalnya di online, ya di YouTube. Itu kita ikut cerita, Mam, gitu ya. Jadi misalnya, oh iya ya, kelincinya si kancilnya ini terjun juga ke sungainya, gitu ya. Walaupun yang di sana tetap bicara gitu, tapi kita juga bicara di luar. Nanti dia akan merespon tanpa dia sadari, ya. Dia akan ikutan bicara. Oh, terus gimana ya harimaunya ini kira-kira gitu ya. Coba sih kita lihat setelah ini dia gimana gitu. Ya. Jadi kayak tetap ada 2 arah. Karena kalau dia cuma nonton kan dia cuma 1 arah nih. Nah, tapi kalau kita ikutan bicara di luar yang belajar online-nya itu, dia juga akan lebih enak gitu. Kalau dicerita bergambar. Atau nanti kalau misalnya sudah selesai nih, kita lihat gadgetnya untuk cerita bergambarnya. Kemudian kita kasih feedback di setelah itu. Nah, tadi gimana ya? Coba sih kamu ceritain lagi tadi apa sih yang terjadi dengan harimaunya gitu ya. Terus tadi si kancil berhasil nggak meloncat gitu. Nah, anak tetap diajak seperti itu, interaktif. Nah, dia akan lebih enak dan itu pun secara tidak langsung melatih konsentrasinya. Berarti dia tadi akan berusaha mengingat gitu. Dia akan berusaha fokus, tadi si kancil loncat nggak ya, Mak, gitu ya. Lupa nih, Mak, coba sih kita lihat lagi, seingat Mama begini gitu. Ya, jadi ada banyak interaksi yang bisa terjadi di situ. Seringkali kan kita sering lupa ya, udah dia udah diajarin kok di YouTube gitu. Padahal kita udah tahu hasil akhirnya begini gitu. Tapi kita lupa yang mau kita cari di situ kan bicaranya, kemudian konsentrasinya, daya ingatnya dia, interaksinya dia gitu. Nah, itu yang kita ambil sambil kita ikut cerita, sambil ikut merespon, atau setelah itu kita suruh dia menceritakan kembali. Itu akan lebih bagus buat anak.
Ya, kemudian konsentrasi anak selalu mudah beralih. Ya, anak-anak itu konsentrasinya mudah teralih. Makanya ketika kita ajak dia bicara, ketika kita minta responnya dia akan berusaha. Ya, sepersekian detik ketika dia berusaha mengingat itu udah sangat melatih dia. Nah, atau sebelum mulai kita bilang, nanti kamu perhatikan ya, nanti mama kasih pertanyaan loh setelah selesai itu, nanti kamu ingat-ingat ya, nanti kalau bisa mama kasih hadiah. Hadiah tidak harus berupa barang ya, kita kasih dia poin misalnya. Di rumah juga bisa diterapin itu, poin kamu bisa jawab ini, nanti di weekend kamu tukar dengan es krim, gitu, boleh. Yaitu sistem token pada anak, itu juga melatih perilaku, perubahan perilaku. Kita kasih poin, dibuat di situ tuh misalnya karton, poinnya warna apa. Ketika dia bisa fokus, dia bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan cerita bergambar di online-nya, kita kasih poin nanti dihitung. Itu akan lebih nyaman juga buat anak. Jadi dia tahu tujuannya apa, ya. Dia kemudian akan berusaha berkonsentrasi dengan baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Dina. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar paparan dari Dokter Dina, di mana kami sebagai orang tua juga diingatkan untuk berhikmat, untuk mengajarkan anak kami memperkenalkan gadget. Kami berdoa saat ini, Tuhan, turunkan berkat-Mu atas Dokter Dina, Kau memberkati keluarga rumah tangganya, hubungan suami istri, anak orang tua diikat dan tali kasih-Mu. Dimanapun suami istri berada ini Tuhan menyertai, memberkati pelayanan mereka, lewat mereka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau membalas kebaikan Dokter Dina, Engkau memberikan hikmat daripada-Mu dalam segala pekerjaannya. Kami turun percaya Dokter Dina boleh diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Iya, Dokter Dina, terima kasih dan semua parents, semua guru. Sampai ya. ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati ya. Memberkati.